أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali pada hari ini kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat rezeki, dan nikmat-nikmat yang lain. Dan tentunya dari segala nikmat itu, yang paling besar itu adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat merasakan manisnya ibadah dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Tak lupa sholawat dan juga salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, ahli baitnya, dan juga para sahabat-sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, kembali nih kita sharing, kita berbagi cerita santai. Ya, tidak ada maksud saya untuk menasihati atau menghakimi. Kita boleh sambil ngopi, sambil ngemil kue-kue atau ya makanan kecil. Dan semoga dari sharing ataupun cerita bareng ini ada manfaat yang bisa kita ambil bersama. Tentunya untuk saling mengingatkan, khususnya untuk diri saya pribadi. Dan mudah-mudahan dari cerita yang saya sampaikan pun kita bersama akan mendapatkan satu pelajaran. Baik sahabatku, jika kita mendengar Iblis dan Fir'aun, tentu semuanya akan tahu inilah tokoh sejuta umat dan makhluk terviral sepanjang masa. Dari kita belum lahir, mungkin dari nenek moyang kita, bahkan sebelum Nabi Adam kita lahir atau tercipta, maka Iblis ini sudah terlebih dahulu eksis. Karena menurut cerita bahwa Iblis ini adalah makhluk yang pernah dimuliakan, yang ditinggikan oleh Allah karena keimanan dan ketakwaannya. Maka dahulu Iblis ini bernama Idajil, atau ada juga yang menyebutkan Azazil. Dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin para malaikat. Maka dia pernah mengalami sebagai pemimpinnya para malaikat. Jelas jika berbicara tentang malaikat, di sana ada Jibril, Mikail, dan lain sebagainya. Tentu si Idajil ini posisinya di atas Jibril alaihissalam. Namun permasalahan itu timbul ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Allah berfirman dan memerintahkan kepada para malaikat. Tentunya Idajil ini masih dalam satu barisan dan malaikat. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dari kisah inilah kemudian dari yang tadi namanya Idajil, dia mendapatkan satu title baru dari Allah, yaitu Idajil laknatullah, atau Idajil yang dilaknat oleh Allah. Baik sahabat, itu yang sekelumit saja cerita tentang iblis. Nah kemudian kita kembali atau beralih kisah ke kisahnya Fir'aun. Kita ulas sedikit saja bahwa Fir'aun ini adalah seorang raja yang luar biasa kekuasaannya dan sangat luar biasa juga kelalimannya.
Bahkan dia terpengaruh oleh ahli-ahli nujum pada waktu itu, setiap bayi-bayi laki-laki harus dibunuh atau ditiadakan. Karena menurut para ahli nujum yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya adalah seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel. Dan anak laki-laki itu tentunya seperti yang kita ketahui adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, singkat cerita, suatu saat ketika Firaun sedang duduk di balkon kerajaannya, dia melihat ke sekelilingnya. Timbul juga dalam hati dia, betapa luas kekuasaanku ya, begitu. Nah, pada saat itu datanglah seorang tamu. Tok 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 tok. Firaun melihat. Kemudian si tamu itu dipersilahkan masuk oleh Firaun. Si tamu ini bertanya kepada Firaun, "Hai Firaun, apakah kamu kenal saya?" Itu kata si tamu ini. Si Firaun menjawab, "Tentu saya kenal sama kamu," katanya begitu. "Kamu adalah iblis, siapa yang gak kenal dengan kamu?" "Oh, baguslah kalau begitu," kata iblis itu. "Kamu tahu apa yang menjadikan aku dilaknat oleh Allah?" "Tentu tahu. Kamu adalah seorang yang menyombongkan diri dan tak mau taat kepada Allah untuk sujud di hadapan Adam." "Iya, itulah dosaku," kata si iblis ini. "Setelah itu, aku mempertahankan argumentasiku yang benar, bahwa Adam diciptakan hanya dari tanah liat," begitu kata iblis ini. "Sedangkan aku diciptakan dari api. Jelas mulia aku, dan aku diciptakan terlebih dahulu daripada Adam." "Iya, memang betul," kata Firaun. Setelah itu si iblis berkata begini, "Tapi saya salut luar biasa sama kamu ini, Un. Nah, kenapa, iblis? Kamu manusia yang lemah, jauh kalau dibandingkan dengan kekuatan denganku. Jelek pula. Tapi sanggup kamu mengaku sebagai Tuhan, sedangkan aku yang diciptakan oleh Allah dengan gagah perkasa. Jika dibandingkan kesaktian, lebih sakti aku daripada kamu, Un," katanya gitu. "Aku masih tidak mampu untuk mengaku sebagai Tuhan, karena aku tahu bahwa Allah itu memang maha kuasa, maha segalanya, bahkan yang menciptakan aku dan kamu itulah Allah. Tapi kamu dengan segala logika pikiran kamu dan merasa kuat, kamu mengaku sebagai Tuhan. Itu luar biasa," katanya gitu. "Kamu tahu bahwa dosa kamu itu lebih besar dari aku?" "Aku tahu," katanya gitu. "Kamu tahu siksanya juga lebih berat?" Kemudian Firaun termenung. "Iya juga ya," katanya gitu. "Gimana nih, iblis? Kalau aku taubat aja?" Kata iblis, jangan dulu. Jangan dulu, Un. Kalau kamu taubat, gimana tuh nasib kerajaan kamu? Akan hancur, rakyatmu tidak akan pernah sekalipun kembali menghormati kamu, pasti akan menistakan kamu." Lanjut kata Firaun, "Ya juga. Ya sudahlah, nanti saya taubat kalau memang sudah akhir-akhir lah," begitu. Dari cerita ini kita simpulkan bahwa sebenarnya Firaun itu mengakui bahwa Tuhan Nabi Musa alaihissalam itu benar. Cuma tertutup oleh keegoisan dan juga nafsunya, maka tertutup pula kebenaran itu. Hidayah dari Allah itu senantiasa terus-menerus datang kepada Firaun. Dan tidak salah-salah, dua nabi yang diutus oleh Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, diutus untuk terus-menerus mendakwahi Firaun. Tetap karena tertutup hatinya dengan kesombongan, tidak mempan tuh Nabi dua untuk mengingatkan dia. Kemudian iblis berkata begini kepada Firaun, "Tenang aja, Un. Kelak di masa depan akan ada pewaris kita yang lebih dahsyat lagi nih." Apa itu? Yaitu ada manusia yang merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, yang merasa benar dari orang lain dan menyalahkan orang lain, menyesatkan orang lain, bahwa dialah yang paling benar, orang yang paling salah.
Dan kemudian timbul juga kesombongan dalam hati dia, iri, dengki, sering ghibah dan fitnah sana sini. Nah, ini lebih dahsyat dari kita. Tenang aja, pewaris-pewaris kita ini akan terus bertumbuh dan tumbuh semakin banyak. Maka sahabatku yang dirahmati Allah, kita coba berkaca dari firman Allah surat Al-Isra ayat yang ke-14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah hari ini engkau menjadi penghisap atas dirimu sendiri. Tentunya iqra kitabaka, baca kitabmu ini adalah baca dirimu, introspeksi dirimu, lihat kekuranganmu, jangan sering menyalahkan orang lain. Nah, apabila hati kita tertanam di situ sifat kesombongan, merasa diri lebih tinggi dari orang lain, bibit penyakit dari iblis tertanam dalam hati kita. Dan apabila kita merasa benar, merasa suci, dan orang lain dianggap oleh kita sesat dan salah, maka bibit dari Fir'aun sudah tertanam dalam hati kita. Maka jauhi penyakit hati ini dengan selalu membacakan istighfar. Lihat, selalu introspeksi diri, jangan selalu menyalahkan orang lain, karena ini sangat berbahaya sekali. Sifat iblis, sifat Fir'aun akan tertanam dalam hati kita. Maka sesuai dengan yang dibicarakan oleh iblis dan Fir'aun tadi, kita akan lebih parah daripada iblis dan Fir'aun. Dan mudah-mudahan kita terjaga dalam kesatuan sebagai ukhuwah Islamiyah, saling menyayangi, rahmatan lil alamin, antara satu dengan yang lain, sesama antar agama Islam dan juga saudara-saudara kita yang di luar Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.